menunjukkan bahwa ya EXP mereka masih tetap strong. Ketambahan ada OHEB juga yang masuk. Oh wow, melengkapi dari tim Liquid Philippines. Inilah dia para pemain yang kita bilang kalau yang lagi menyala abangku banget itu memang kalau dari Om Bawa adalah Sunford-nya. Sunford. Tapi gimana dengan JP? JP kemarin juga cukup bersinar. Nah aku malah kaget Bude, JP kalau di MPL Philippines itu tuh sampai ada memesnya, it's JP's fault. Jadi kayak apapun yang dilakukan sama tim Liquid semua salah JP. Karena kalau pakai hero tank pure, bukan healer ya, tapi tank pure, ini KDA-nya JP ini bisa 08 Bude, bisa 09. Tapi lihat kemarin dia main high loss nge-flank jauh banget dan bahkan membungkam Suns. Iya, begitu mengerikan kemarin dan membuat kelima pemain ini mengalahkan Onyx dengan skor yang begitu menyayat hati 3-1. Aduh. Tapi mengingat perjuangan dari kedua tim ini, inilah dia dari SRG OG. Mereka masih berlima sama aja dari tahun lalu. Chemistry sudah tak perlu diragukan, tapi dari gameplay yang paling bersinar, siapa yang bisa kita highlight? Kayaknya kalau aku ngomongin Krem tetap sih. Ini satu pemain kapten juga kebetulan yang benar-benar setiap decisionnya itu adalah decision kemenangan buat SRG OG. Let's say kayak mereka dalam keadaan kalah sekalipun mereka nemuin aja window-nya Bude kayak Krem mau team fight ya udah 5-5-nya maunya fight juga. Satu suara dan Ya aku juga suka dengan Kram ya dari kemarin, kayak pool hero-nya dia juga lumayan luas dan bahkan glue-nya ini sering juga direspect ban kan dengan lawan, jadi banyak lah yang bisa dipertimbangkan. Tapi so far sih kalau kita bicara soal head to head antara EXP aku masih pegang ke Sunford ya kalau EXP. Kalau di match up-in iya sih. jadi memang EXP laner akan menjadi sorotan seharusnya karena kedua player ini lagi up-upnya. Belum lagi meta juga mengarah kepada EXP laner. Betul, tapi kalau God lane beda aku. Gimana tuh? Ya mungkin Om bakal ke OHEB, tapi kalau aku mungkin bakal ke Innocent. Karena Innocent lumayan berani menurutku. Di saat semua orang gak ada yang mainin Bruno, dia came up dengan Bruno. Jadi ya fine, menurutku ini kayak menandakan kalau SRG itu siap dengan hero apapun yang dibutuhkan oleh tim. Bukan meta, tapi tim. Oke, berarti match up gold laner juga akan kita highlight. Om Wawa dari OHEB, match ke match atau mungkin dari musim lalu, dari apa? Bagaimana dengan OHEB yang sekarang? OHEB tambah kuat sih aku bisa bilang ya, lebih agresif, gak udah nahan-nahan diri lagi. Nah, kayak yang kita bahas kemarin, Claire, pilih racun mana nih yang mau dikendalikan dengan SRG dulu. Mereka mau tutup EXP-nya atau mau di gold-nya? Karena waktu ketemu dengan Onyx ID, dua-duanya lepas sebenarnya. Bener. Kayak kalah gold lane, kalah EXP. Ini udah fatal banget Bude. Jadi kayak minimal mereka tuh antara bekuk ke Sunford-nya atau bener-bener menangin laning buat Innocent. Itu buat SRG-nya, winning condition-nya. Ya tapi balik lagi, apakah itu sudah ketemu kah solusinya? Dengan apa juga solusinya? Dengan assassin kah? Dengan tank jungle kah? Karena dari kemarin kita lihat Sekis dia mainnya hybrid banget. Dan poin plus untuk tim Liquid, kayak mereka itu berani loh. Tim yang berani kayak lawan lagi pakai assassin, aku pakai tank. Aku pakai tank, lawannya pakai assassin, nggak apa-apa. Mereka berani untuk clash-nya di sana. Yes. Dan bagaimana ini akan dijawab di Line of Dawn karena MSI 2025 Final Boss, The Unstoppable Cavalry. Mereka datang dari seed 2-0 di saat group stage pun mereka begitu bersih. Lalu mereka memang sempat kalah, tapi hanya gamenya aja. Yap, kalah game ya. Kayak mereka cuma keambil satu game di group stage, satu game juga buat di babak knockout yang sekarang. Dan itu Onyx semua. Onyx semua, Onyx ID. Makanya Onyx ID semuanya. Jadi unstoppable. So far unstoppable. Dari track record dari awal sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan performa mereka, kayak gameplay mereka? Apakah apa yang mereka bawa berbeda dari match ke match? Kalau ngomongin match ke match ya udah pasti Bude, draftnya ini bener-bener variabelnya banyak. Dan pool hero mereka tuh luas banget. Kayak kemarin muncul Minotaur. Aku sama Om udah bilang loh, bahkan waktu di wildcard ya Om ya, kita bilang kayak Om ini Mino bagus nih, tank jungle kan. Jadi roamernya bisa healer, tapi yang ya squishy dikit gak masalah Bude. Yang penting bener-bener bisa nge-heal. Dan ternyata dibawakannya sama tim Liquid Philippines. Jadi menurutku variabel draft mereka terlalu banyak dan terlalu susah buat ditebak. Oke, dengan hero pool yang besar berarti itu yang akan menjadi sebuah tricky bagi coaching staff SRG dan juga TL. Dua-duanya punya hero-hero yang unik pula. Nggak boleh lupa export yang diambil juga. Betul, itu dia. Banyak banget jawabannya pokoknya. Dan dua-duanya sebenarnya bisa sih untuk saling flex satu sama lainnya. Makanya tinggal mau pilih yang mana, Arcadianya, XP atau Gold. Tapi kita akan memilih untuk melihat yang satu ini sebelum kita lanjutkan pembicaraan lebih panas lagi. Let's check it out.
I'm feeling really happy and proud with my team that we've come this far and we want to win MSC again. Immortality down, Kaura against Europe, another Immortality down, and now it is just Kaura left to defend against 5 members of the Selangor Red Giants OG Esports crew. Kaura with a flicker forward, Innocent dodging away. Not just me, but all of us are feeling out of this world because finally we have broken the semifinals curse and we just want to play again and again. Victory for Sakero! The Lord is still on the base. They've defended again. Carl! Not able to end. Saji, one more hit. Throw back again. I'm feeling really confident because we won against Onyx Philippines. With Immortality down, you get a reaction from Stormy. Innocent gets a double, and you'll find another. That's a triple for Innocent. Make it a maniac. Tear Onyx Philippines down. SRGOG is the defending champion, so it won't be easy game. So we need to do our study and preparation well. We're really looking forward, and I hope we have a good match. Onyx are on their last legs. The curtain call comes in. Saji gets the triple. Team Liquid shatter the dreams of Onyx IT. We're ready to face them in the grand final. To SRGOG, my message is, since you guys have won, please give it to us, and may the best team wins. Sanford, kamu udah menang tahun lalu, sekarang gantian. Mintanya gitu ya, tapi Humble ya. iya. Ya, tapi minta piala, Be. Humble ya. Humble. Mintanya sopan ya. Ih, sopan mintanya. ya. Minta Sopan. gitu. And may the best team win. Mengingat dari historicalnya, tim Liquid Philippines, udah ngelihat mereka berada di atas SRGOG. Hadir ke sini dengan performa yang rapi dan juga baik. Sedangkan dari SRGOG, Budi malah ngelihatnya lumayan shaky dengan 3-2 ditambah dengan gameplay-gameplay yang kayaknya tidak sekuat LPH. Kalau mau tahu fun fact-nya ya Bude ya, semenjak M4, setiap kali tim Liquid Philippines itu masuk Grand Final mereka menang. Widih. Termasuk di MPL domestik mereka. MPL season 13 mereka menang waktu lawan Falcons AP Brand. Season 15 ini mereka menang lawan Onyx Philippines abis M6 Prime. Dan selalu di Grand Final. Itu tim Liquid Philippines. Ini bisa dibilang juga kita melihat dua tim, konsisten versus inkonsisten. Ya. Itu yang bakal ada di Grand Gitu ya. Final sekarang. Karena berganti-gantian Bude. Biasanya pas tim Liquid ID-nya naik, tim Liquid Philippines-nya turun. Pas tim Liquid Philippines-nya naik, tim Liquid ID-nya turun. Beda sama Onyx ya? Beda sama Onyx. Onyx bareng-bareng. Onyx bareng-bareng. Kayak mereka tadi bener-bener bareng. kayak tadi bareng ya. Iya, ekspektasi Sonic emang di final Onyx tapi nggak apa-apa. Seenggaknya ada di final day. Kan ada finalnya Bude. Final day. Final day. Yes. Oke, tapi Bukan yang grand final. tadi kalau konsisten dan inkonsisten, kita akan mendalami hal itu. Oke. Gimana nih? Tim SRGOG harus menjawab inkonsistensi mereka. Iya, dan mereka harus menemukan cepat ya untuk formulanya. Apalagi setiap game yang mereka mainkan ini semuanya ketat-ketat juga, meskipun one sided selalu yang terjadi juga. Jadi mereka adalah tim yang bisa mengendalikan early game dan itu sebenarnya yang juga ditakuti dengan tim Liquid Philippines. Ketika mereka ambil satu game, mereka kalah di early game-nya. Iya. Aku merasa juga kayak misalkan tim Liquid Philippines ini dari segi tim fight-nya Bude, dia lebih solid. Dia bener-bener kayak apa ya, paket komplit lah. Kayak tadi Om mau bilang kalau itu kan ngomongin laning. Tapi kalau ngomongin team fight kayak Sanji tahu siapa targetnya dia, hero yang dia utilize itu apa. Dan dari kemarin kenapa tim Liquid Philippines mainin Sanji dengan Zuxin 4 kali, yaitu karena referensi Kairi-nya main tank jungle terus. Nah sekarang berarti karena lawannya Sekis yang notabene assassin, harusnya bakal ada hero yang berbeda-beda lagi yang dibawakan. Sebenarnya sama-sama tahu pasti Be ya kalau kita bicara soal kunci hero. Karena Chusin kemarin dipakai terus buat lawan tank, sedangkan Kalia ini selalu di-pick juga dengan SRG. Jadi ini akan ada perebutan antara dua hero tersebut. Ya, ini bakal jadi sesuatu yang menarik karena kita harus melihat Coach Arcadia harus melawan mantan timnya atau tim yang dulu ia bangun pada saat namanya masih Echo. Nah tapi Bude ngomongin Coach Arcadia ini menarik. Karena dia tuh setiap kali ketemu mantan galak. Waduh. Dan ini adalah mantan dari Coach Arcadia. Mantan tim, yaitu tim Liquid Philippines. Mereka hadir dan inilah dia by Jamil Motorsport. Mereka datang dengan percaya diri karena Grand Final Curse sudah mereka pecahkan. Mereka sudah hadir di Grand Final. Mengambil kunci yang harus mereka jaga dengan baik. Mereka pertahankan. Hanya ada satu kunci yang bisa bertahan sampai akhir. Ya, dan di bawah 41 derajat Celcius di Riyadh, Saudi Arabia ya. Mereka harus mempersiapkan diri dengan matang sekali.
Karena cuma tersisa satu match terakhir mereka sebelum mereka mengangkat piala dan mengambil 1 juta US dollar. Karena lawan mereka, the defender champion SRG OG, yang tidak ada menyangka bahwa mereka sampai pada titik ini dengan banyak hal yang mengejutkan. Iya. Dari gameplay, dari hero, dan bahkan hasil yang menjawab semua keraguan. Ya, hasilnya sebenarnya sih yang memang cukup membuat banyak yang terkaget-kaget juga sih ngeliat SRG ya. Dari perform SRG yang nggak terlalu konsisten sama sekali di group stage, tapi tiba-tiba mereka tampil sangat panas dari top 8, dari semifinal, itu membuktikan bahwa mereka adalah salah satu tim yang memang wajib untuk bisa diperhitungkan. Apalagi ini adalah juara dari tahun yang kemarin. Jangan lupakan loh hal tersebut loh. Iya. Model knockout beda gitu. Kalau ya mungkin kalau kita ngomongin soal kegagalan waktu di upper bracketnya Bude, mungkin itu ada faktor yang kita tidak ketahui. Tapi entah kenapa kayak mereka malah abis kalah semakin kuat dan Yes. bounce backnya terlalu cepat sih Bude menurutku. Ya, cuma- Perlahan tapi pasti Itu dia. naik. Dan ngebahas tentang hal yang menarik, tentu saja ada ding 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 ding. Metro Zero is coming. Kalian bisa ngedapetin skin-skin keren, skin-skin Metro Zero. Jadi langsung aja login, langsung aja lihat ada apa aja di situ dan cek langsung ada apa aja. Yap. 3 skin ya nanti ya. 3 skin. Tuh kalau kalian sudah nonton trailernya, kalian pasti tahu hero-hero apa aja yang ada di sana. Ada ya. api-apinya pokoknya. Iya. Ada yang huruf depannya tuh X. Ya itulah pokoknya. Iya. Iya benar. Iya. X dan I- Sia. Iya. Betul, nggak ada Iya. lagi soalnya ya. Nggak ada lagi. Kalau depannya I cuma ada iritalik siap. Ya. Itu Bude. itu tuh. Oke. Dan ngebahas tentang hero-hero unik. Hero-hero Ixia juga muncul. Iya sempet. Aurora Gaming. Atlas juga di bawah Atlas. mereka. Tapi Aurora Gaming mostly Om. Ixia, Mostly, Atlas. ya. Iya. Kalau di sini kita ngeliatnya export, lalu kemarin Kalau Minotaur. Roger, kalau ngeliat Roger Innocent, Goldland ya, ya, Roger Innocent. Goldland Innocent itu kan merupakan hero power yang bahkan waktu di last mic checknya game 7 lawan Falcons Epi Brand, waktu ditanya ini mau Link atau mau Roger, Coach Roger 100%. Roger gitu. Saya yakin itu Innocent sampai Iya. ngomong ke Coach Arcadianya. Nah, tapi masalahnya Rogernya Innocent juga di group stage kalah be. Nah. Dia diving ke tengah hilang dulu. Karena Om kemarin muncul Bruno kan, Brunonya Iya, benar, bisa benar. menang jadinya. Oke, ada Jadi penggantinya menurutku, ya? ada penggantinya, nggak ada masalah. Tetap burst damage juga tipenya. Bisa. Tapi bedanya mungkin kalau Roger kayak damage continuousnya yang burst, kalau Bruno kan critical damage tipenya. Iya, tapi aku suka sih kayak draftnya mereka ini berhadapan dengan Granger. Mereka pede untuk ngambil Bruno kemarin. Mereka ngebuka Brunonya juga di awal. Jadi kayak mereka memang ready untuk head to head lawan Granger. It's okay memang di awal-awal perih, tapi damage yang dilepasin dari tembakan-tembakannya Rhapsody itu bisa didodge dengan flying tackle. Ya, dan dari kemarin sih emang kayaknya cocok juga untuk match up ini ya antara Bruno versus Granger kalau di grand final Bude. Karena aku lihat-lihat Oheb juga lumayan spam nih Granger. untuk Grangernya. Bahkan gak cuma sekarang, dari MPL domestik mereka itu dia spam banget. Karena kita tahu Oheb the Filipino sniper. Filipino sniper dan tapi kita nggak cuma bisa lihat dari Ohebnya yang memang sudah punya title begitu mengerikan, tapi Innocent baru saja mengalahkan tim yang dia tuh nggak pernah menangin sebelumnya, memenangkan melawan the gold standard Kelra. Tentu itu menjadi mental boost sendiri. Dan apakah Innocent sudah naik kelas? Wah, bukan cuma naik kelas ya Bude, itu menunjukkan kelas gak sih? Maksudnya kita mungkin ambil kisah dari Innocent waktu di TNC yang dimana dia bahkan gak sempet lolos playoff di MPL Filipina, tapi di SRG OG mereka mengalahkan the gold standard itself. Jadi menurutku ini sebuah perkembangan grafik yang begitu luar biasa dari Innocent dan dia emang menunjukkan bahwa dia beast, dia bener-bener buas banget di gold lane. Even lawannya adalah goat standar di laning. Iya. Jangan lupa juga sih sebenarnya dari SRG ini adalah tim yang sering menang loh berhadapan dengan region Philippines. Baik dari tahun kemarin dan bahkan sekarang juga masih ke bawah-bawah nih. Benar. Ya, jadi masih ada batu sandungan untuk RTZ kalau mau mencoba untuk mendapatkan piala MSC sebenarnya. Yes, batu sandungan ada di depan mata dan melihat ini adalah Riyadh, tempat yang sepertinya feng shui-nya bagus nih buat SRG OG. Mereka ngedapetin beruntun loh. Iya, Juara Bude. di sini. Ke grand final pula kan Iya. sekarang. Tapi ya balik lagi sih, tim Liquid juga punya motivasi baru kayaknya. Karena semalam tim Liquidnya juga abis menang di chess. Kalau misalkan mereka nambah lagi poinnya Bude, itu bakal jadi boostingan mental yang luar biasa tau. Benar, Magnus ya, Magnus Carlsen ngedapetin. Sama-sama lagi begini selebrasinya. Iya, jadi
kepengin juga ya, siapa tahu bisa menjadi tim yang menang dalam 1 minggu bersama Wow. di ajang yang berbeda. Tapi kalian juga bisa ngedapetin banyak hal nih. Ada MSC Pass yang bisa kalian dapatkan, skin-skin yang mungkin kalian sempat kelewatan. Inilah saatnya karena cuma sampai tanggal 7 saja. Langsung buruan, buy. Yap, koleksi Beli. lah ya. Lumayan kan tambah-tambah kolektor poin kalian. Kalau kalian adalah kolektor skin. Iya. Tuh kan Oh, yang susah kalau kita kolektor, Be. Kelewatan Kelewatan. skin-skin lama itu. Iya, susah Bude buat ngambil baliknya. Iya, dan gak apa-apa. Yang penting ada tim yang akan mengambil gelar juara antara region Filipina dan juga region Malaysia. Ngomong tentang 2 region ini, masih menjadi yang terkuat di MSC ya dari tahun lalu. Sekarang, Kalau ngomongin dari tahun lalu, iya, mungkin referensinya sama. Tapi ya entah kenapa ya kalau ngomongin Filipina tuh kayak kita emang bener-bener harus balik lagi ke merekanya sendiri, ke Filipina sendiri Bude. Karena biasanya kalau dari yang aku lihat pas SRG tahun lalu waktu lawan Falcons AP Brand, itu emang Falcons AP Brand-nya yang kayak gak memberikan 100% respect kepada SRG OG. Mereka underestimate banget. apa? Dari segi apa? Gameplay, playstyle-nya terburu-buru banget untuk melakukan endgame. Kayak Fanny lawan Tigreal, Fanny-nya asal masuk main cable, dan sementara waktu itu Karl TZ tertangkap. Jadi menurutku belajar dari referensi tahun lalu untuk tim dekat Filipina ya berarti mereka nggak boleh underestimate SRGOG. Ya karena tahun lalu SRGOG tidak masuk ke dalam radar dan tahun ini seharusnya sudah masuk. Ya, sebenarnya dari tahun kemarin kita melihat kan, apakah memang region Malaysia itu ada di atas dari region Filipina dan juga Indonesia. Tapi tahun ini sudah lebih bold statement lagi kalau memang ya mereka di top 2 sana. Filipina bersama dengan Malaysia dan bahkan Iya. Malaysia bisa ada di nomor pertama loh Di sebenarnya MSC. di MSC benar. Di M6 tidak. MC tidak. iya, Masih Filipina dan Indo. Betul. Tapi kan ya itu kayak memang ngeboldnya ya kayak region ID apakah memang cukup tertinggal gitu loh sekarang. Berarti bisa naik turun ya ID antara 2 atau 3. Udah bukan yang 2 pertama atau berarti. 3. Karena Filipina selalu ada di grand final. Nah, Oh ya kita bisa simpulkan dari apa yang Bude bilang ya berarti kita ada di urutan 2,5 aja Bude. Kayak mau turun enggan, mau naik tapi kayak hasilnya juga enggak yang naik. iya, makanya sebenarnya aku di MSC ini penasaran kalau ketemu dengan region kayak ECA itu apa kabar nasib gitu kan ya. Iya, aku Kan lagi udah sempat penasaran. ketemu kan, udah sempat ketemu. Bener. Karena balik lagi ya dengan adanya perwakilan dari ECA dan masuk top 8 aja, itu menurutku udah sedikit sentilan kalau misalkan region lain tuh udah ngejar loh. Bahkan gak cuma ngejar Indonesia tapi ngejar Filipina juga yang nomor satunya. Oh, Best of 7 ini akan jadi hal yang ramai karena 2 region yang sangat kuat juga. Best of 7 akan kita habiskan dengan 7 game. Mungkin, Bude mungkin. Mungkin. Tapi kayaknya game cepat semua. Oh, Karena siapapun dari yang menang kemarin, early, iya, kelar. tagline dari Liquid adalah Liquid Express. Mereka mainnya selalu bener-bener step by step. Abis ini A, abis ini B, abis ini C, end game. Masalahnya SRGOG juga sama. Waktu lawan Onyx Filipina kemarin, Onyx Filipina dibungkam 10 menit, Bude. Waduh. Dan Onyx Filipina terkenal dengan early advantage mereka. Jadi kalau misalkan kita ngomongin match ini, ekspektasiku adalah ya udah game cepat. Akan ada Liquid Stampede dan juga SRGOG bisa mengaung, tapi inilah dia untuk Grand Final dari MSC at EWC 2025. Let's go!
months of preparation, 2 weeks of heated competition, a $3 million prize pool, and it all leads up to this, the MSC 2025 Grand Dan Final. inilah dia momen di mana panggung besar ini akan menjadi saksi, di mana tempat pertarungan dua tim terbaik di tahun ini. 16 tim hanya menjadi 2 tim saja, tim Liquid Philippines dan juga tim SRG OG. Banyak yang mungkin tidak menduga 2 tim ini akan menjadi 2 tim teratas. Salah satunya ya. Salah satunya iya. Iya. Mungkin iya Bude, tapi kalau SRGOG aku emang expect mereka akan masuk top 3 minimal. Oke. Makanya sebenarnya dengan adanya Grand Final seperti ini aku gak kaget-kaget banget lah. Iya. Apalagi dengan bagaimana up and down-nya Onyx Philippines atau tim Serius? Indo juga. Serius. Aku ngeliat karena mendengar banyak sekali yang menjagokan tim Onyx ID dan juga RRQ, jadi kayak oh mereka begitu mengerikan. Betul. Respect mungkin dari tim yang lain juga karena perjalanan panjang banget tuh untuk di MSC. Kayak ada 3 minggu, 1 minggu untuk wildcard. Wildcard dulu. Di group stage kita melihat adanya meta yang berbeda dengan knockout stage yang sekarang. Bener, di wildcard kita ngeliatnya assassin semua. Oh, iya. Group stage assassin Bude. Ternyata pas knockout maunya mainnya tank jungle. Iya. Less risk jadinya mainnya. Yes, dan sepertinya langsung saja The Cavalries. Siapkan suara kalian karena inilah dia, tim Liquid Philippines. Liquid Express tentunya yang akan menjadi tagline dari gameplay untuk Liquid Philippines. Dan seperti yang kita tahu juga, ini adalah nafas terakhir mereka untuk menjaga kunci agar tidak dihancurkan. Ya, early game menjadi senjata utama mereka dan sejauh ini mereka berhasil untuk menghancurkan mental lawan dengan menang dari early game. Pusat adalah di JP, tapi eksekutor terakhir masih untuk Cartezy dengan play assassin dan juga tank yang sangat bervariatif. Yep, Liquid Stampede, mereka siap untuk benar-benar menundukkan lawan mereka. Wajah yang penuh dengan kepercayaan diri. Mereka hadir ke panggung ini, mereka sampai kepada Grand Final yang telah mereka nantikan bertahun-tahun. Dan ditambah lagi ya Bude, ini bisa menjadi sebuah legacy yang menarik. Kalau memang kita akan melihat satu tim yang bisa juara berturut-turut di 2 tahun yang berbeda. Jadi inilah dia The Defender Champion, SRG OG from Malaysia. Raksasa dari Malaysia yang kali ini berbeda dengan tahun lalu, tidak mendapatkan ratusan hari untuk win streak, tapi mereka berakhir di babak Grand Final. Dan tinggal kita tunggu apakah legacy selanjutnya dari Malaysia akan muncul di Riyadh, Saudi Arabia. Ya, tempat yang menjadikan mereka juara dari tahun yang kemarin dan mereka datang dengan barisan yang sama. Memang terlihat inkonsisten, tapi inilah mereka yang hadir di Grand Final. Mereka ingin mendapatkan back-to-back champion untuk kali pertama sepanjang sejarah dari MSC berlangsung. Dan kesempatan di depan mata, ini best of 7, di mana strategi, gameplay, mentalitas, dan juga tentunya kekuatan dari kedua tim akan diadu dan diuji. Wow, goosebumps sedikit Bude karena ini untuk SRG OG, mereka bisa mencetak sejarah yang belum pernah dilakukan oleh tim manapun di level MSC. Ya. Betul, back to back. Back to Bukan back. hal yang mudah pastinya. Wah, buat masuk internasional aja susah Bude. Apalagi back to back. Back to back dengan prize pool yang life changing 2 kali berarti ini. Wow, benar. Life changing. Jangan lupa prize poolnya, Be. Jangan lupa. Life changing jadi. Life changing. Udah berubah-berubah lagi ya. Iya. Oke, dan inilah saatnya untuk kita menyaksikan MSC 2025 Encounter the Unknown. 2 tim ini berhadapan satu sama lain. Dan kita ngelihat bahwa gameplay dari keduanya terus berubah-ubah dari setiap match. Semakin lebih baik dan lebih kuat. Yap, dan lebih cepat pasti. Iya. Less misplay juga mungkin untuk tim Liquid Philippines. Aku jarang banget melihat mereka kayak bener-bener over atau melakukan hal yang tidak seharusnya. Sementara SRG OG, mereka nih yang harus menunjukkan konsistensinya. Ya, karena kita lihat sebelumnya ketika melakukan late game atau ngelakuin push, itu adalah momen-momen di mana comeback terjadi. Namun ternyata tidak. Kali ini begitu bersih, begitu rapi, dan kalian yang ada di sini langsung aja scan QR yang ada di layar. Karena kalian bisa ngedapetin banyak hal di situ. Cepat-cepat dia dapat, ada redeem code untuk kalian semua, gaspol. Wah, gila full house juga di sana, Be. Iya. All or nothing, only one shall stand. Dan mungkin tentunya bakal menjadi menarik ya karena
ini full house juga Yap. informasinya. Bahkan mungkin tadi teman kita Goni dan juga Nevin kayaknya nggak kebagian kursi Bude. Karena udah pada duluan. Sini aja gimana? Wah boleh. Nambah di sini satu ya. Ya karena saking ramainya antusiasme bagi Grand Final. Kedua tim ini begitu besar. Hadir dari seluruh penjuru dunia. Bukan hanya dari Philippines dan juga Malaysia saja. Namun benar-benar dari berbagai region berkumpul di sini. Betul sekali, dan kemarin juga Bude sama Mo yang ngerasain kayaknya ya waktu berhadapan Cheerings lawan fans SRGOG. dari SRGOG. Wah itu bener-bener rame Banyak kan? banget ya Iya. SRG. Nah kemarin aku sama Goni yang diteriak Banyak, sama banyak juga. caster-caster PH. PH ya. Karena Onyx ID kita dikalahin 3-1. Ya tapi begitulah keseruan dan keasikan kalau kita Betul. nonton langsung. Bener, jadi ada ada vibes yang bener-bener hype-nya sendiri gitu. Ya. Ya. Karena kita di sini juga ingin menyaksikan bagaimana lahirnya sang juara di MSC ATWC 2025. Dan kalau ngomongin tentang kedua tim ini, gimana sih untuk early game biar kuat kan? Biar Karena kuat. poinnya adalah zaman sekarang harus kuat dulu untuk early-nya. Ya, terutama buat di Turtle ya, itu yang paling penting sebenarnya. Dan ya balik lagi dengan apakah Arcadia siap untuk, lebih siap yang mana persiapannya? Mau yang EXP atau main di Gold atau fokus dengan trio mid yang bakal dimainkan dengan mereka? Aku jadi malah mempertanyakan sesuatu dari quote-nya Sanford ini ya. Kayak katanya sekarang less pressure Bude, udah nggak ada pressure-nya. Emang sebelumnya pressure gara-gara siapa ya? Waduh. Wait. Atau gara-gara apa maksudnya Bude? Ya. Oh. Kan itu kan internal yang harus diselesaikan. Berarti sekarang internalnya udah selesai. Iya. Dan chemistry-nya katanya solid banget. Dan apalagi untuk series terakhir mereka, dia nggak punya apapun yang harus ditunjukkan. Dia hanya bermain dan kalau kalah ya itu adalah bagian dari permainan. Yang penting dia memberikan yang terbaik. Dan ternyata ketika Sanford bermain lepas, waduh nggak bisa ditangkap sama siapapun. Nah itu Bude malah yang ngeri nggak sih? Kalau Yep. udah main nothing tulus. Jadi mereka bakal main yang terbaiknya. Less pressure. Less pressure. Gak ada sama sekali. Nggak ada apapun hambatan. OVT-an. Iya, itu kalau ada HR-nya tuh udah cuman berapa? 100 gitu, 120. Ya, 120. Paling mentok biasanya. 120 bentuk. 111 paling. Oke. Tapi memang untuk babak grand final seperti ini small things matter ya. Kayak apapun yang terjadi mungkin dari landingnya mereka sendiri sampai mereka ada yang miss-nya dan dipanis di sana, itu udah pasti ketinggalan level yang sangat jauh. Apalagi EXP kalau sampai tumbang pertama kali. Itu belum level 4 dipanis lawan pasti di turtle yang pertama. Berarti untuk memenangkan early adalah kuncinya jangan sampai EXP lane-nya kalah. Ya, Udah saya pasti. paling suka itu EXP lane. Karena Gold- sekarang semuanya rotasinya bakal ke EXP Bude. Karena Iya, turtle bener. pertama sepenting itu. Nah, Apalagi para gold laner yang bisa connect nih Om. nah menurut teman-teman semua nih ya, makanya kalau kalian main rank, tolong goldnya jangan minta di GB dulu di awal-awal. Iya. Kita XP Biarin pusing dulu. biar level 4 dulu nih. Bener Bude, karena EXP level 4 nanti gold laner juga kalau menang turtle bakal level 4 juga Iya. ujung-ujungnya. Jadi main aman aja untuk gold lane, biarkan Betul. EXP lane bertugas. Nah, untuk nah. early game dan inilah dia drafting phase dari Best of Langsung Seven. ya di band ya. Wait, tapi berarti Respect Arlot. ya itu dia One juga di ban ya, karena Iya. Innocent juga powerful dengan One-nya Bude. Ditambah lagi mungkin dari kemarin karena tim Liquid Philippines main tank jungle, One ini kan bantalannya adalah tank-tank depan. Ya sebegitu mahal One, apalagi memasuki babak knockout. Berapa kali kita lihat One muncul? One ini lebih sering muncul waktu siapa yang main ya? Onyx PS lawan tim Surit. Ya, One itu kayak dilepas-lepas aja tuh waktu itu tuh. Tapi sekarang begitu sulitnya melihat One bermain, namun Lancelot pun Wih, respect Carl TZ. respect ya, ini dua hero yang ya memang cukup mahal sih. Apalagi Arnold dari hari yang kemarin benar-benar make play terus-terusan. Bahkan ketika hampir tumbang juga Sanford, yang final slash-nya masih sempat ngenain 2-3 pemain. Ya itu jadi game changer juga ya, karena dengan Vengeance nanti dia bisa memberikan efek heal lagi. Cuma buat sekarang ya alangkah baiknya emang ban aja nih Lancelot Carl TZ. Carl Tusok. Carl Tusok karena itu kan skinnya dia bang. Iya, Betul. M2 dia yang ngasih skin dari Lancelot. itu dia. Ya. Oke, gak ada Namun- Ranger juga ya. Untuk OHEP juga ada Filipino Sniper. Jadi di game pertama kita ngeliat band-bandan dari SRGOG itu fokus kepada para pemain dari tim Iya, TLPH. itu dia 3 racun yang kejadian kan sebenarnya. Ya. Dan mereka memilih untuk ya udah kita jangan lawan yang ini deh. Kita singkirkan dulu karena memang 3 ini cukup bermasalah nanti. Ada potensi lah menimbulkan masalah untuk draftingan mereka. Tapi sama kayak Coach RC juga Om, mereka nge-ban Yi Xunshin karena ada satu game referensi. Ya sebenarnya thanks to RRQ berarti ya, karena SRGOG dikasih Yi Xunshin. Ya. Itu kacau banget Bude, kuat banget. Jadi ya referensi tersebut yang diambil sama tim Liquid Philippines. Dan sama loh. Kalian juga. Iya, sama-sama respect nih dua-duanya. Jadi kita harusnya melihat sesuatu yang baru sih di Grand Final ya.
Ya, karena hero-hero yang pakem banget para player-player ini sudah mulai dieliminasi. Namun first pick, siapa yang akan difokuskan? Udah pasti ya. Itu Cram Cici. bener-bener kayak nyaman banget dengan Cici. Ya, meta tank juga. Ya. Dan sekarang menurutku Melepas kayak Baxia. kayak nggak bakal kaget deh kalau misalkan nanti kita bakal lihat hero yang damage banget buat Sanford, Bude. Apalagi mungkin udah nyaman juga buat Sanji ya membawakan Zuxin. Ya, dan itu dia yang dibuka memang Fredrin ya. Tapi Cici juga adalah salah satu bentuk jawaban untuk lebih membuat nyaman kalau mereka mau membawa tank jungler Baxia misal. Oke, namun Kalau ya. ngebahas dengan adanya sekarang Parche dan juga Juxin yang lepas. Oke. Oh, ditambah dengan Akai. Oke. Ini dari objektif gamingnya SRG OG tidak sangat kuat dengan adanya Akai. Ya, ditambah lapu-lapu Bude. Jadi menurutku ini juga pick yang bagus banget untuk Sanford. Kita tahu waktu pagelaran M4, Sanford main lapu-lapu ini dive-nya jauh banget, dalam banget. Ditambah sekarang udah di buff nih lapu-lapunya. Ya, itu dia. Jadi bakal bisa lebih galak lagi. Dan kita tahu Braver Fighters, dia bisa tembus heavy spin. Ini damage-nya masuk, Akainya jadi bonyok, gak bisa adu kontes retrik. Nah, jangan lupa tuh Parsia tuh lawannya juga. Bubar pasti Parsia kalau dilompatin dengan lapu-lapu. Jadi jawaban yang sangat baik di pick ketiga milik Yep. TLPH. Yang awalnya mungkin bisa didapetin sama SRG OG, tapi dengan ada lapu-lapu ini menjadi faktor X untuk tim TLPH. Untuk tim fight pasti untuk ngebubarin semuanya juga lapu lumayan strong ya. Bubar. Kayak bahasanya Akai dan Farsinya pick bagus Bude, tapi gara-gara ada lapu-lapu, ini jadi pick yang perlu dipertimbangkan untuk lapu-lapunya. Jadi gimana caranya untuk matiin lapu-lapunya sebelum lapu-lapunya bisa menjangkau lini belakang. Well, jawaban sudah didapatkan oleh TLPH, namun SRG juga bisa menjawab nih dengan dua hero yang bisa mereka ambil dan ngebandingin tentang Innocent dan juga Oheb. Dua player yang hero-nya belum keluar nih. Bruno mungkin akan ada masuk ke dalam list dari Innocent, mungkin saja. Bruno bisa dipakai, sedangkan dari Oheb sendiri kemarin kita sudah melihat dia menggunakan Cloud juga kan, lebih sering Cloud. Ya, buat tapi split push-nya. kalau dari segi data, Oheb jauh di atas Innocent. Iya, karena ya mungkin lebih banyak gameplay juga, game yang dimainkan dengan Innocent ya. Sedangkan KDA game-game begitu dari, jauh. iya benar, dari tim Liquid Philippines juga game time mereka cepat dan itu rata-rata memang didapetin dengan Oheb. Wah, aku tapi suka bandnya sih. Dia nutup Chow, karena Chow ini juga bisa menjadi jawaban dari lapu-lapunya. Jadi sebelum lapu-lapunya bisa mengayunkan pedangnya, dia bisa kena kick Way of Dragon dulu, dan itu yang bakal bisa nge-shutdown Sanford. Ya, tapi Sanford kuat banget sih lapu-lapunya. Emblem Fighter juga lagi di buff sekarang. Ya. Jadi memudahkan pasti untuk Sanford nanti lebih eksplosif dengan lapu-lapu. Targetnya Harit 1. Ini satu gold laner lagi kemungkinan besar bisa ditutup dengan SRG ya. Kayak Moskov tadi. Moskov or Cloud. Siapa Dua yang hero. nggak mau mereka pakai gitu ya? Betul. Atau diadu mungkin bisa saja nggak ada yang dilepas. Bisa aja sih, Bu. Yap. Karena ya menurutku masuk akal kalau seandainya Matilda. emang mereka ban hero-hero yang ngerepotin buat tim fight 4-nya aja dibandingkan dengan fokus untuk menutup gold lane-nya. Karena kalau Matilda? Moskov udah ada Cici kan dengan Vengeance. Jadi nggak perlu. Di sini lebih baik mematahkan atau membuat dari battle-nya lebih diperkuat. Benar, Dan Matilda Budi. bisa jadi satu yang penyelamat, belum lagi mengubah segalanya. JP ini soalnya bagus banget kalau dia bawain hero healer atau support. Oke. Gatot kaca, Gatot kaca, otot 3 kawat badan. tulang besi. Ini udah 3 badan dengan satu yang memang semi hybrid juga ya. Ya, hybrid Untuk damage. Justin. Sky Pierce mungkin item kedua setelah Glowing One. Aku malah berpikir ini bakal hyper carry banget nih Om untuk gold lane-nya Oheb. Dia bisa bermain banyak hero di sini posisinya. Kari. Kari bisa, kalaupun emang mau Beatrix juga walaupun gak ada kombonya, tapi dia bisa main front to back. Kan- Apakah mereka masih berfokus untuk gimana caranya memenangkan early dan megangin snowball? Sama-sama sih sebenarnya pengen mengagiin di turtle yang pertama karena mereka sudah punya Akai, mereka sudah punya Fredrin, pasti clash itu ada di turtle yang pertama. Ya, Dan dan kalau kemarin- misalnya Moskov Cloud yang dipilih, Moskov di kiri ya karenanya pasti Cloud bisa dibalik juga sebenarnya untuk main jagain lane aja. Sekis juga kemarin bagus banget Bude, dia pakai Akai lawan Fredrin 3 kali Oh, perfect Bruno lagi. turtle. Dan Bruno lagi seperti yang kita lihat kemarin. Dan Bareng sama Grok Oh, Grok Grok. ini buat ini ya, buat equilibrium minion. Jadi menangin lane-nya. ya tujuan SRGOG adalah menahan minion di detik awal. Jadi nanti mau nggak mau tim Liquid Philippines farmingnya harus rada maju mendekati turret. Ya lebih nyebrang sungai lah ya. Dan lebih membahayakan diri. Betul, itu bahaya banget soalnya di Itu dalam bahaya. tower. Berarti SRGOG dengan 5 hero seperti ini, gimana? Apa yang harus mereka lakukan? Freeze minion sebanyak mungkin. Bikin Sanford dan juga mungkin untuk Sanjinya
nggak dapetin level 4 secepat mungkin. Ya, kalau aku sih ngeliatnya Groknya harus Best bisa buka skenario-nya vision. gitu. Best berarti. skenario-nya gitu dengan Grok Bude. Iya. Ya. Untuk memenangin lane-nya dan otomatis mereka bisa bergerak juga lebih cepat. Betul, betul. Karena open vision juga kan ada Grok nanti kan. Power of Nature dia Walala. immune juga dan Cloud. Jadi jawaban berarti kalau dari tim Liquid Philippines ya mereka akan lebih fokus untuk bermain dengan 4 pemain. Masih dengan jawaban Cloud juga yang kemarin, Hype ini masih team fight sih, bukan yang typical split push. Bermain perang terus pada saat Betul. melawan Onyx Betul, ID. betul. Dan masih akan seperti itu? Harusnya iya. Karena ini cooldown-nya sangat singkat sekali Bude untuk hero-hero dari tim Oke, Liquid Philippines. bermain dengan 4-1 kunci dari TLPE. Sementara dari SR Joji mereka harus menangin lane-nya. Tapi bagaimana? Lane of Down akan berbicarakan ini adalah Grand Final Game pertama. Silahkan Ranger Mas dan juga Lim Kochul. Yes, Bude Clara Monster, Wawa, dan juga Pak KB. Terima kasih banyak dan welcome to Grand Final MSC 2025 at EWC SRG OG versus Team Liquid Philippines. Oke, ya. Harus move on ya. Setelah tadi kita lewati juga bronze match tadi dari Onyx yang sudah dimenangkan juga oleh Onyx PH. Sekarang kita akan mengawal nih siapa yang akan menjadi juara. Akankah back to back champion kembali bisa terjadi lagi atau jangan-jangan ada juara baru tim Liquid PH yang punya potensi. Ya, ini akan menjadi back to back kedua di EWC. Harusnya kalau mereka berhasil mendapatkan back to back di sini, tapi ini juga akan menjadi pelengkap untuk The Good, The Face MLBB Courtesy, melengkapi pieces yang missing yang belum dia dapatkan. Oke, Grok yang muncul nih. Ini meta yang terbilang kaget ya, kaget karena memang baru muncul lagi. Sementara nih, gua ngelihat rotasinya sekarang bakal enak banget karena Grok itu bisa dibilang salah satu tank yang bisa bantu clear cepat di tengah dan menguasai jungle. Yes, kita juga bisa ngelihat dimana kalau ngomongin Karayums kali ini dia juga masih punya immune, ya kan? Tapi nampaknya berkali-kali diangkat. Pasukan dari tim Liquid mereka cukup mengganas dan kita tahu pergerakan dari lampu-lampu nanti dari Sunford. Dan di arah EXP lane Kram, beberapa belakangan gue ngeliat matchnya dia itu benar-benar perform banget di laning Elip. Itu dia. Experience nih akhir-akhir ini mulai terlihat ya. Naik daun. Jelas banget apalagi ketika kemarin pakai Arlot. Sunford Arlot tuh bener-bener sangat-sangat power sih. Tapi untuk emblem Festival of Blood sama nih Cici dan juga lapu-lapu dengan emblemnya sama persis. Agility talent pertama, ada Brave Smite juga. Cuma perbedaan untuk mid lane. Mid lane-nya kelihatan banget, yang satu utility, ya satunya lagi damage ya. Bahkan Lethal Ignition yang diambil oleh Parsianya. Alright, tapi dengan adu dari tank jungler kali ini akan sangat menguntungkan untuk kedua belah tim. Untuk dari Lord Dance, Turtle Dance seperti ini. Cuma ngomongin Karasekis, dia harus membuka tetap dengan badannya. Tapi semaksimal mungkin dia pakai spin itu dengan wise. Kalau tidak, itu berbahaya. Dengan Turtle, udah coba di poking oleh para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka yang setup. Sanji berada di level 4. Oke, memang Sanji akan recruit terlebih dahulu, tapi dengan adanya Stormy, Feather Strike, itu akan sangat mengganggu para pasukan dari tim Liquid. Kontes dikeluarkan, Sunford sudah berada di garis depan, tadinya mereka ingin kontes. Tiba-tiba menuju ke arah belakang, Sunford mencari di mana Stormy berada. Brave Fighter menuju ke arah Stormy, itu dia target utama mereka. Retribution gagal untuk kedua belah pihak, karena Yungs yang berhasil mendapatkan satu point kill didapatkan atas Sunford. Watchas memberikan kembali kanan para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan satu turtle, merubah tim Liquid kali ini dalam under condition. Dan satu hal ini, tadi kita sempat berbicara dengan ada Kid Bomba di Green Room. Dia bilang dia punya prediksi Liquid akan mendapatkan kemenangan ini, entah 4-1 atau 4-2. What a bold statement. Tapi gua ngeliatnya ini buff yang sangat terasa ya. Entah kenapa Sarji ini kalau di Riyadh dia punya buff tersendiri loh. Iya, kayak ngeri banget gameplaynya. Karena kemarin gua ngeliat PH ya lawan siapapun lah dari group stage-nya. Dari Mereka awal. nggak pernah nih kesulitan sampai kayak gini. Untuk early ya, walaupun memang hero-hero dari Selangor Giant pun terlihat hero-hero early ya. Kayak Cici match up dengan lapu-lapu, Cici unggul. Mid-nya juga Parsa Grok, ini unggul juga. Tapi tetap secara keseluruhan gue jarang sekali ngeliat TLPH khususnya di MSC sampai bisa kehilangan lah untuk early game-nya. Walaupun late game insurance tetap ada di mereka, Hype dengan Cloud-nya. Oke, padahal kita juga tadi udah melihat dengan adanya indikasi dari Sunford ya untuk coba untuk melakukan dive in ke arah belakang. Informasi dapatkan tanpa ada flicker, tapi JP bakal coba menutup karena innocent damage yang terlalu besar diberikan. Courtesy terperangkap di depan sana. Avatar of Guardian for defensive, tapi Courtesy tertinggal. JP kali ini meninggalkan Courtesy di depan sana, membuat pasukan dari tim Liquid mereka benar-benar dalam kondisi yang terpuruk dua kali. Kehilangan Turtle satu kehilangan Courtesy di early game.
catatan early game. Kenapa kita bisa bilang early game? Lihat apa yang dimiliki dari Selangor Light Giants. Benar-benar sangat kuat di early game. Kalau early-nya nggak bisa di keep up sama tim Liquid, OHEP-nya akan keberatan sama Sanji nantinya. Ini masalahnya bariernya itu bagus banget sih. Berkali-kali loh bariernya ini menutup, bukan hanya sekali. Turtle juga tadi bagus banget bariernya. Terus yang di atas juga ngeblok jalan. Plus tadi gagal recall. Itu juga penting banget. Dan sekarang gue ngelihat dari tim Liquid PH, mereka harus berkumpul. Winning condition mereka sekarang adalah bertahan sampai di late game. Berharap dengan adanya Trinity nanti dari OHEP, karena di awal mereka susah banget maju. Oke, poking damage dengan wajah setelah dikeluarkan menuju ke belakang. Tapi nampaknya OHEP masih bisa selamat. Heavy Spin di depan sana, Innocent mencoba memberikan damage, tapi Sanford versus Stormy tidak ada habisnya. The Blazing Red from OHEP berhasil membalikan keadaan dan Sexy take down. OHEP kali ini mundur ke belakang dengan adanya Battleman Rematch, membuat Sanji kali ini melakukan distraction, menyelamatkan dirinya, tapi double kill from Innocent. Tidak bisa dibendung kembali, sedangkan Sanford sudah melakukan tugasnya semaksimal mungkin untuk menzoning out di mana Stormy berada. Innocent bakal menjadi target utama, tapi Innocent masih punya flicker. Wah, benar-benar damage yang sangat masif yang diberikan Innocent. Dan hati-hati loh, selama bermain di turret nantinya, dive ini resikonya akan ada di Selangor Red Giant. Plus KLTG-nya nggak recall, dia deket banget ada di posisi top lane. Sekarang Turtle akan deep fight, Turtle-nya akan dikontes, dia akan dilepas sama sekali. Walaupun sama-sama tank jungle, Akai menurut gue punya kesempatan yang lebih tinggi untuk memenangkan Retribution. Alright, Stormy positioning terlihat di mana Sanji berada, tapi Sanji masih bertahan. Retribution courtesy berhasil mendapatkan Turtle. Still starter yang luar biasa dilakukan oleh tim Liquid dengan 6 kill yang didapatkan Selangor Giant. Setidaknya ada 1 Turtle didapatkan oleh courtesy, membalikan kembali keadaan, tapi zoning yang dilakukan oleh Yums atau Sanji membuat dirinya terperangkap di depan sana. Gak ada yang bisa mereka lakukan. Seakan-akan permainan dari courtesy kali ini dipatahkan rotasinya, dan bahkan OHEP almost solo kill. Innocent masih bertahan, tapi di depan sana OHEP masih bisa survive. 1 buah poin kill akan didapatkan dengan Purify Gaming. Not save the day for OHEP. Solo kill from Innocent. Wah, ini dia landing yang kuat sekali ya dari Bruno pastinya. Adanya Haskell membuat sustain dari Innocence ini nggak terkalahkan. Sama-sama basic common emblem memang dari keduanya. Perbedaannya hanya ada di damage output. Lihat Haskell first item, walaupun dari OHEP-nya juga udah pakai Demon Hunter Sword di first item, tapi beda dari power spike-nya. Bruno punya critical dari awal bahkan. Tapi kalau OHEP ya dia wall charge doang yang bisa diandelin buat cancel si OHEP, walaupun bisa, tapi kalau di atas tadi kan nggak ada wall charge-nya. Makanya kayak Blazing Duet ini dicoba, cuman tetap Clive Steal Bruno terlalu tinggi sih kalau untuk dihadapin 1 lawan 1. Belum ditutup sih. Dan Bruno kalau misalnya nggak ada anti regen udah nggak bakal bisa sih ngelawan karena Bruno. Prefector dikeluarkan, mundur ke arah depan, tapi nampaknya sosok dari seorang Sanford mencoba untuk bertahan seorang di Sekis. Dia masih punya heavy speed dan flicker for defensive diberikan oleh Sanford, terperangkap, tidak ada lagi penyelamatan untuk tim Liquid. Regroup yang baik dari Selangor Giants, pick off di arah bottom lane membuat tim Liquid akan lemah di team fight selanjutnya. Kenapa? Pertama, Stormy punya flicker, Sanford gak punya flicker. Sekalipun Brave Fighters dikeluarkan, ini Stormy masih bisa ngedecoy, masih bisa balikin keadaan. Harusnya begitu ya, harusnya. Namun ya, kalau lihat dari Turtle-nya kondisi 1 sama dan gold ini selalu dipegang oleh Asar GOG. Kayaknya tim Liquid PH harus mulai lari nih. Dia nggak boleh jalan, dia nggak boleh terima doang pressure yang diberikan oleh Asar G. Kalau memang nggak bisa Turtle, cobalah cari sesuatu yang lain. Mungkin ambil atasnya, atau mungkin cari orang. Oh, 2 hit OHEP. 2 hit yang sangat mahal. Tapi nampaknya Kram akan menjadi target utama. Prefester dikeluarkan menuju ke arah Kram, mencoba menutup sebelum Kram ditumbangkan kali ini. Para pasukan dari tim SRG harusnya udah tahu Kram tidak bisa melakukan sebuah penyelamatan untuk dirinya sendiri. Dan Sanford semaksimal mungkin flicker Stormy agak terlalu overextend di arah bottom lane. Power of Sanji menuju ke arah Innocent, target utamanya, tapi langsung ada hand spin. Versailles kembali berhasil mendapatkan Turtle dengan adanya Innocent di sana. Damage terlalu besar, tapi Sanford tidak bisa membendung damage yang diberikan Innocent. Free hit for Innocent, gak ada jawaban, dan para pasukan dari tim Liquid mereka terkena Blazing Red from Mohead. Shutdown didapatkan, tapi nampaknya Stormy masih berhasil melakukan 1 buah counter setup. 1 buah point kill courtesy. Oh no, gua ngeliat courtesy yang bukan dirinya. Dia memaksakan keadaan, mau coba dapetin point kill. Wow, what happened to Liquid? Sebenarnya dia memang udah nggak bisa lari lagi sih ya. Jadi gua rasa the best thing yang bisa dilakukan courtesy memanglah maju tadi.
Tapi ini turtle yang bagus banget. Si Kais dia akan buka heavy spinnya, ngejauhin biar range-nya nggak dapat. Tapi Innocence ini target yang berbeda loh. Gue ngeliat Innocence udah ketangkep. Mungkin tadi kalau memang udah nggak bisa dapetin turtle, harusnya lepas aja. Lepas turtle-nya dan fokus untuk ngambil point kill. Karena lihat Innocence yang tumbang, itu goldnya langsung turun banyak banget. Langsung swing ke 1000 gold dari yang tadi hampir 3000 loh. Plus ya kalau untuk terakhir ini gue rasa memang ini udah dead move juga. Jadi kalau Ultisi dia nggak bisa mundur. Ya dia cuma bisa maju ke depan. Coba aja gitu siapa kali dapat. Ohep again kembali lagi 3 kali termakan para pasukan dari tim Liquid. Mereka kehilangan Ohep, membalikan kembali keadaan yang dimana posisinya Karl'Tuzzi terjepit Hardspin after Guardian preventive JP mundur ke belakang dan Karl'Tuzzi masih bisa selamat membuat pasukan dari tim Liquid tidak berhasil kehilangan body block yang diberikan oleh JP dan juga masih punya revitalize. Ini membuat dirinya masih bisa selamat. Informasi yang didapatkan adalah 3000 gold kembali lagi ke semula. Dan kondisi yang dipikirkan dari tim Liquid adalah saat ini gimana cara mereka mendapatkan Innocent. Sedangkan Innocent terlalu baik positioning, terlalu kuat head to head 2 lawan 1 sekalipun. Dan anti regen dibutuhkan sekali-kali. Bahkan kalau bisa gue bilang, ngomongin karena JP, dia juga membutuhkan blade armor, Lim. Masalahnya ya, pertama satu JP kan roamer dan top lane Karl'Tuzzi menjadi target utama Sekis, langsung ada Hamster dikeluarkan dan JP langsung menangkap karena peluang Innocent karena jauh untuk bola Karl'Tuzzi. Tidak ada upper strat, hilang Karl'Tuzzi dan adanya sosok dari Lord yang muncul, tapi masih worth it. Melihat tim Liquid kali ini mereka sadar. After Guardian for defense dikeluarkan dari Flicker, Surami lagi. Surami kembali lagi mengeluarkan Flickernya. Kram mundur ke belakang dengan Brave Fighters menutup jalan para pasukan dari tim Liquid. Target utama mereka udah cukup bias. Udah nggak tahu main makan mereka makan. Karena yang satu paling mahal mereka dapatkan informasi adalah Surami, no Flicker. Iya. Karena nggak ada Innocence. Tim Liquid berani banget untuk maju ke depan tadi. Gua rasa ini worth sekali. Pertukaran antara Innocent dan juga Karl'Tuzzi. Memang kalau secara garis besar nggak ada jungle jadinya, nggak bisa ngambil objektif apa-apa lagi. Tapi di posisi tim Liquid PH, mereka lagi kalah gold. Satu yang tumbang Innocence goldnya turun 1500. Itu angka yang sangat-sangat besar dan sekarang setup akan diulangi lagi. Mereka akan reset lagi. Lord Dance akan segera terjadi. Tapi berbeda kali ini, yang membuka terlebih dahulu adalah tim Liquid. Mereka yang mau setup utama, mereka mau yang melakukan satu counter terhadap tim Selangor Giants atas kegagalan 2 kali berturut-turut. Karl'Tuzzi tertake down, tapi Surami berhasil mendapatkan 1 point kill dari sana. Sarvo terjepit Sekis, tidak ada jalur untuk pulang. Yums langsung memberikan 1 buah body block yang sangat baik, dan bahkan Yums memberikan dirinya untuk jadi korban jiwa dan bahkan gak termakan sama sekali. Tidak ada korban jiwa dari Selangor Giants. Wow, tim Liquid PH mereka termakan lagi dengan suasana, termakan lagi dengan tempo yang diinginkan Selangor Red Giant. Kita tahu Akai dengan heavy spinnya ini akan lebih enak. Karl'Tuzzi terjebak nih di tempat yang memang dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bermain dengan Appraisal Wrap tadi, damage-nya sakit memang dan Innocence-nya nggak kena. Plus pergerakan dari Yum sama Kram ini yang sangat mahal. Mungkin kalau Kram seorang diri ngezoning di bagian depan itu akan rontok, itu akan kalah. Tapi kasusnya berbeda ketika ada Yums yang membantu di bagian depan, damage sharingnya berdua dan Kram down di depan sana. JP masih punya revitalize. Oh no, dia nggak ada 20 detik. Sedangkan Sanford, gue ngeliat Sanford kali ini menjadi bulan-bulanan Innocent sih. Sanford gak main untuk di game kali ini. Permasukan dari tim Liquid, mereka fokus untuk menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Terperangkap dan barrier dari Yums. Ini berkali-kali gue lihat bagus banget. Walaupun dia gak dapetin positioning, tapi ketika barriernya mau ngunci tim Liquid, pasti minimal ada dash yang keluar. Itu dia. Lumayan ya, informasi sedikit, sekecil apapun itu berguna pasti, apalagi udah mau masuk ke menit 12 ke 13 bahkan. Trinity dari Ohep udah jadi. Tapi lihat, perhatikan item dari Innocence. Wind of Nature ini jadi jawaban yang pasti untuk Ohep. Gak bakal bisa kena damage dari Ohep. Sementara magical damage-nya DPS. Jadi bener-bener tim Liquid mereka harus kiting. Ketika Wind of Nature nyala, di situ mereka harus mundur. Setelah Wind of Nature nggak ada, barulah di situ mereka maju lagi. Masalahnya adalah siapa yang kuat nahan damage dari Innocent selama dia lagi pakai Wind of Nature? Kayaknya nggak ada sih, Lim. Itu dia untuk sekarang belum ada sih. Jujurnya sih belum ada ya. Dan kalau bisa kita bilang mau nggak mau Innocent mau ditangkap dengan crowd control. Dari tadi yang berhasil mendapatkan Innocent dengan crowd control. Selama nggak ada crowd control mereka nggak bisa pegang Innocent. Sekarang crowd control yang dimiliki adalah Sanford juga punya tugas. Sanford punya tugas karena Surami. Karl'Tuzzi nggak bisa menggapai ke arah Innocent dengan Maleficant. Itu kayak mission impossible sebenarnya. Ya. Mungkin kalau memang mau ya, pilihannya ada di Sanji sih. Sanji sambil ngezoning gitu kan pakai Sanji JP maybe? JP gue lumayan gak setuju sih, karena tugas JP kalau team fight menurut gue cuma bisa zoning doang. Atau selain zoning dia bisa backup. Jadi pakai EOG-nya itu bukan buat agresif.
pakainya buat defensif, arahin ke Oheb. Biar Ohebnya lumayan free, ada area kan, area dari IOG-nya itu yaitu taman bermain Oheb lah di sana. Cuma kalau memang mau dipakai buat maju ke depan, make sure itu akan kena. Kalau cuma ngebuang dash pakai EOG, menurut gue itu akan wasting banget sih, akan wasting banget dan informasi juga bakal masuk ke Selangor Red Giant. Saat itu mungkin mereka akan tabrak lagi ke depannya. Alright, kalau gue lihat sih kondisi dari tim Selangor Giants, mereka udah unggul dari laning Gold dan Innocent udah di dalam maximum powernya. Untuk ngomongin karena team fight dari tim Liquid nggak boleh di yang setup terlebih dahulu seperti di match up sebelumnya antara Lord yang didapatkan oleh Selangor. Karena kalau mereka yang ngebuka terlebih dahulu, ini malah positioning Yums enak banget. Dia tahu, oke, kalaupun nggak bisa wall charge ke arah Oheb, nggak masalah. As long bisa nutup ke arah Kartezi dan bahkan Sekis. Dan tadi kita lihat Innocent di cover sama Sekis. Harus, wajib banget. Heavy spinnya udah nggak boleh buat agresif lagi kecuali mungkin dapat target yang mahal ya. Itu beda lagi kasusnya. Tergantung temponya juga, tergantung dari mapnya juga. Di mana lokasinya. Tapi lihat, ini nggak bakal jadi set seperti Lord akan dipaksa. Terlalu sakit. Lord bakal coba dipasang Kartezi depan sana saat form menuju ke arah Innocent. Target utama mereka adalah seorang Kartezi for cover. Lord dari depan sana blasting to west from Moheb. Gak bisa mendapatkan apapun. Kram menutup jalan dengan ada Avengers tengah avatar Gode for defensive membuat terus sekarang tim Liquid dengan para beranda. Saji Crimson Bacon mau tidak mau dikeluarkan tapi Stormy menjadi target utama dan lihat yang dilakukan Kram ketika Oheb membuka badan. Dia langsung membuka Vengeance. Oheb langsung tersadar dia harus mundur. No high ground defender untuk tim Liquid. Itu dia, damage return yang berbahaya banget ya. Lord mengarah ke arah mid lane. Dan masih lama ternyata untuk respon time Feeder Strike. Oke, Feeder Strike. Terbuka Innocent dari setengah Saji. One last hit bakal mendapatkan 1 poin kill tambahan. Tapi JB gak bisa menang dengan cukup lama. Fokus ke base, gak boleh terjadi. JB satu masif terakhir tapi masuk Minion masuk. Terceng Liquid, gak bisa melakukan defensif. Selangor Red Giant, the defending champion, berhasil mendapatkan game mereka yang pertama. Ya, memimpin dengan 1 poin. Selangor Red Giant OG mereka membuktikan kalau memanglah mereka juara tahun kemarin belum padam, belum redup sampai saat ini. Yes, dan Budi Clara Monster, buff Riyad IWCK. Dan inilah dia, kita ngebahas memang buff dari Riyad. Look, SRG begitu berasa. Mereka bisa bermain lepas dan membuat tim Liquid Filipina tertekan dari awal. Ya, seperti yang kita bilang tadi ya, jawaban mungkin untuk mengalahkan tim Liquid ada ketika mereka berhasil mengandalkan early game. Ya, dan ini akhirnya jawaban bagus banget Om. Ya, dari kemarin. Dan terlihat jelas juga ini power pick Bruno ya. Cukup merepotkan dan meresahkan, apalagi lawan Bruno tadi di depan itu cuma Cloud. Jadi early game-nya pasti kepegang tadi buat Cloud-nya. Ditambah aku nggak melihat Oheb yang mencoba untuk melakukan split push. Jadi ini Cloud yang mungkin tidak bisa berjalan secara maksimal. Mungkin dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satunya adalah roamernya Gatot Kaca. Hero reaction doang, bukan hero yang bisa bikin action duluan. Sementara Cloud sebagai split pusher, dia butuh hero yang bisa bukain bush, yang bisa bikin action duluan. Jadi kalau misalkan ada satu orang yang mencoba untuk melakukan defense, dia terancam dengan formasi 3-2. Dan banyak kesempatan di mana Kartezi ternyata gagal untuk mendapatkan objektif juga ya. Retribution yang seringkali memang didorong dengan heavy spin yang membuat dia gagal untuk bisa mendapatkan objektif tersebut. Ya menurutku tapi wajar sih, Fredrin manapun atau Baksha manapun pasti bakal susah Om buat adu retri bareng sama Akai. Nah, yang bener-bener bisa menang lawan Akai menurutku di sini Bude. Paling-paling ya emang harus poke Akainya dulu, lupain objektifnya. Jadi target orangnya. Apalagi kita sempat melihat Oheb tadi solo kill dan ngebahas tentang Sanford dengan lapu-lapu yang sebenarnya salah satu jawaban untuk Akai dan juga Parsha kata KP tadi. Ini, tapi ya kita bisa lihat Bude dari early game-nya lapu-lapunya bener-bener jadi korban. Iya, kayak maju ke depan, bisa di zoning juga dan bahkan ya ketika si Innocent sudah punya powernya itu 1 lawan 3 ditempel sedemikian banyak. Dia nggak tumbang sama sekali, bahkan nge-regen lagi buat melakukan team fight. Aku mungkin mengutip kata-kata Cascade kali ya yang bilang kalau misalkan SRGOG itu sebenarnya terbatas di pool hero. Tapi bayangkan dengan pool hero yang seterbatas ini, mereka semuanya power masalahnya. Jadi ya, menurutku sekalipun emang mau di-ban, mereka sebenarnya masih punya option lain yang bisa dibawakan. Cuma kendalanya adalah, kalau emang mau berhadapan sama Bruno ya, hero-nya emang minim buat menangin laning, jadi nggak bener-bener bisa menang 100% lawan Innocent. Oke. Dan dengan Bruno yang dibawa, berarti apakah ini Bruno faktor terkuat dari SRG untuk memenangkan game ini? Atau malah groknya Yums atau siapa? Akai sih tetap kalau faktor utama ya Bude ya. Sekisnya. Akai yang Sekis sih. Dari kemarin dia wow retrinya luar biasa. Even lawan King Kong, sekarang lawan ke Kartezi dia menang. Yap.
Dan memang untuk Akai sendiri kan peraduannya ya kita bisa bilang mereka bisa menjauhkan lawan. Dan itu memudahkan kan untuk pengambilan dari retribution dan bahkan bisa open setup loh tadi buat Sekisnya. Jadi membuat tendangan-tendangan dari Innocent ini masuk segalanya bersama dengan Feather Extract dari Stormy. Kombonya masuk. Benar, mereka bisa mainin kombonya semuanya. Masih ada wild charge dari Yums juga. Jadi efek crowd control yang besar ini yang mungkin nggak bisa dicegah. Dan satu sini kenapa ya kalau Cloud dipakai dengan tim Liquid ikut perang terus. Iya. Aku Dan juga heran sih Pilihan gitu. yang berbeda ya. Ya. Biasanya kita kayak punya winning condition baru kan Bude dengan Cloud. Dimana kita bisa split push atau ganking. Ya, Biasa ganking sih mostly kalau emang ada hero lockdownnya. Tapi dengan adanya OHEP yang di tim Liquid Philippines maunya perang terus. Dari awal masalahnya. Dari Iya. awal dan dari kemarin. Dari kemarin Iya, juga. iya. Dan bicara dari awal kan Bruno ya dengan 10 stack pasifnya dia, volley shotnya akan jauh lebih menyakitkan dibandingkan dengan Cloud yang butuh nunggu item juga. Kalau memang mau join teamfight ya dengan Blazing Duet. Ya, jadi early yang mungkin nggak bisa dimaksimalkan tentang dari TLPH, mereka harus menelan Pilpahit 19-5 ditambah objektif yang begitu minim. Kalau menurutku kalau emang dari draft ya, tim Liquid Philippines malah kayaknya boleh sih nge-ban Akai. Kalau emang mereka mau stick sama Zuxin. Tapi kalau mereka mau ganti, ya itu option terbaiknya. Jadi nggak apa-apa lepasin Akai, tapi mungkin tuker sama Valentina. Jadi sama-sama punya heavy spin, adil. Jadi nggak perlu buka di awal untuk mid lane-nya dan menjadi pilihan akan menjadi problematik utama atau apa yang bisa diperbaiki nih untuk game yang kedua, karena kita ngebahas ini adalah Best of 7 series. Kesempatan bagi tim Liquid apa yang belum kita lihat nih dari tim Liquid di Grand Final ini? Healer, Gila. Grand Final. Kalau aku bilangnya masih belum ngelihat OHEP yang maksimal. Karena tiap kali kita melihat dia menggunakan dari Cloud sendiri ya, ini kayak hasilnya itu unda-undi, 50-50 lah. Seperti kita lihat dari hari yang kemarin juga sama gitu loh, kayak dia lebih sering join team fight, lebih sering untuk backupin memang. Dan itu yang membuat kayak ya mungkin dari Cloud-nya late game insurance-nya yang agak terhambat saja dibandingkan dengan kalau mereka main split push. Berarti tadi. ceritanya akan berbeda nih kalau OHEP-nya farming dulu, jadiin item, baru join fight atau melakukan split push, hasilnya akan berbeda. Kalau misalkan gameplaynya kayak tadi, maksudnya mau tuh mendingan iritel sekalian. Hero yang mau team fight early game sekalian aja. Jadi kayak jangan nanggung gitu Budi. Iya. Tapi kalau hasilnya bisa beda, asal empatnya bisa nahan. Iya. Nah, problemnya gak bakal bisa nahan karena ada Bruno. Innocent. Innocent Rich Guy, the carry, disabet habis sama Bruno dari Innocent. Dan mungkin bukan Moskov lagi ya, kita ngelihat di MSI ini kayaknya Bruno dari Innocent menjadi satu prio yang sangat mahal. Ya, kayak naik ya di atas Moskov ya. Ya mungkin karena mastering juga Bude. Karena kan ditambah lagi dengan Bruno 10 stack di early game, critical damage-nya sangat-sangat mematikan. Dan sekarang juga dipermudah lagi Bruno dengan bagaimana manajemen mananya juga. Apalagi menurutku dengan adanya Bruno, kalau dia lawan Moskov, lawan Granger, dia juga tetap menang laning kok. Ya. Tapi gimana halnya dengan melepaskan Cici kepada Kram? First pick untuk Kram nih. Dia menjadi sandbag, dia make a play juga. Ya, bentuknya ini dia juga ya menjadi salah satu permasalahan ketika bermain di second pick. Cici selalu menjadi problem kalau mereka memang memainkan tank jungle. Dan itu jelas terlihat ketika Cici dibuka, meskipun ada Fredrin yang diambil di sisi kanan atau dipegang dan tim Liquid, mereka masih pede juga karena mereka sudah punya Cici yang jauh lebih memudahkan Akai nanti untuk bisa menang karena deal damage dari Cici sudah cukup untuk bisa melemahkan hero-hero tebal yang dipegang oleh tim Liquid. Ya mungkin ada beberapa pertimbangan ya buat nge-ban Cici-nya. Kayak tadi mungkin kalau kita lihat dari Onyx ID lawan Onyx Philippines, mereka juga ya udah kalau misalkan emang kerepotan sama Cici, mau mainnya tank jungle, ban aja. Itu juga akan berlaku kok sama SRGOG. Kalau emang mereka mau main tank jungle terus-terusan, ya harusnya mereka bakal consider juga untuk mempertimbangkan ban Zuxin ini. Karena mau gimana pun, kalau yang namanya Zuxin lawan tank jungle, hero jalan kaki, itu mudah banget untuk diangkat-angkat. Tapi berbeda halnya kalau pakainya Akai. Betul. Akan mau gimana ngangkatnya? Iya, dia muter. Dan ngelihat adanya Kram, lalu juga kita akan ngebahas dengan ini adalah masih dengan battle mid laner S tier, Stormy dan Sanji masih dengan SS. Masih. SS. Tinggal 2S nih yang tersisa ya. Karena tinggal 2 tim juga sih. Iya benar, makanya Stormy Sanji nih. Karena top 4-nya S semua, Om. Iya, ada Super Friends Suns. Kemarin Be, kita itu sempat bahas di sini gitu loh, kayak Stormy itu yang keempat, Suns yang pertama, Sanji yang kedua.